Pemirsa, Kejagung Republik Indonesia menyerahkan penerimaan negara bukan pajak disingkat menjadi PNBP senilai lebih dari 1 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam penyerahan itu terdapat hasil penelusuran aset milik terpidana kasus korupsi Edi Tansil sebesar 51,6 miliar rupiah. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP senilai 1,029 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung ST Baharudin di kantor Badan Pemulihan Aset BPA Kejagung, Jakarta Selatan, Senin 15 Juni 2026. Pihaknya berhasil melakukan penelusuran aset atas nama Edi Tansil berupa uang tunai mencapai 51,6 miliar rupiah. Dan tentunya hasil aset-aset yang telah dilelang kemarin hari ini akan diserahkan kepada Pak Menteri Keuangan dengan jumlah 1 triliun 29 miliar 874 juta 376.628 rupiah. Penyerahan hasil lelang BPAPN sebagai PNBP sebanyak 978 miliar 191 juta 839.80 rupiah. Yang kedua adalah penyerahan hasil pemulihan aset dengan skema voluntary asset, penyerahan aset secara sukarela atas nama terpidana Edi Tansil. Uang sebanyak 51 miliar 682 juta 537.548 rupiah. Selain aset Edi Tansil, penyerahan PNBP juga berasal dari hasil BPA Fair 2026 sebesar 978,1 miliar rupiah. Sementara itu, uang hasil lelang yang diperuntukkan bagi korban mencapai 19,1 miliar rupiah. Tak hanya itu, Kejagung juga melaporkan hasil pelacakan aset berupa bidang tanah dan bangunan dengan nilai mencapai 30,9 miliar rupiah. Dengan tambahan tersebut, total keseluruhan dana diserahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Uang dan aset negara harus dicatat, dikelola, serta dipertanggungjawabkan dengan benar. Ketika aset dipulihkan dan dikelola dengan baik, keuangan negara semakin kuat dan pelayanan rakyat membaik. Yang saya kaget tadi kasus Edi Tansil yang tak lama menjadi ingatan publik, uangnya masih bisa diproyekkan juga ya. Ini saya pikir prestasi yang luar biasa, karena udah puluhan tahun kan dikejar terus pasti nggak gampang kan Pak. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara sampai kapanpun akan kita kejar ya Pak ya. Acara tersebut turut dihadiri Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Ahmadi serta perwakilan Bank Himbara. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya Kejaksaan Agung dalam mengoptimalkan pemulihan aset negara hasil tindak pidana korupsi. Roy Adriansyah, Berita 1, Jakarta.